Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pola celana wanita ya. Ini adalah pola celana, ini saya bikin dari saya punya celana yang tidak terpakai tapi nyaman dipakainya karena udah rusak, makanya saya dedel, kemudian saya mal lagi, kemudian saya bikin polanya ya. Teman-teman bisa praktek ini atau bisa mengikuti sesuai dengan ukuran teman-teman. Oke, akan saya mulai. Polanya ini jadi satu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa diciplak atau di copy yang bagian belakangnya. Yang merah adalah yang belakang, yang hitam adalah yang depan. Oke teman-teman, ukuran yang diperlukan itu adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 73, lingkar panggulnya itu 96 pas, ditambah 2 cm untuk kelonggaran, 98 jadinya lingkar paha 59 plus 3 cm untuk kelonggaran sama dengan 62, dan lingkar pesaknya 58 cm. Ini adalah lingkar pesak pas, boleh ditambah lagi. Lingkar lutut itu 45 pas, ditambah 2 cm 47, panjang celana adalah 90, dan lingkar kaki adalah 40 cm. Kemudian kita bikin pola yang bagian depan dulu ya. Untuk pola depan itu kita garis dari tepi sini. Kalau kita pakai koran, dari tepi sini ke sini sekitar 25 cm atau 30 ya. Garis yang bagian tengah. Garis lurus ya. Kemudian kita garis atas siku, bagian atasnya ini adalah sikunya. Kemudian dari ini kita kasih titik A, dari titik A ke titik B itu sama dengan panjang celana. Saya pakai skala 1/4 ya teman-teman. Skala 1/4 dari A ke B itu sama dengan 90 cm. 90 ya. Terus kelimanya 5 cm. Lalu kita garis siku tegak lurus. Ini sama 5 cm ya. Kemudian kita cari titik AC. A ke C adalah lingkar pesak dibagi 3 plus 3 cm. 58 dibagi 3 plus 3 adalah 22,5. Jadi titik A ke C di sini ini adalah 22,5. Terus tinggi hipnya itu 18 ya. Kita tetap garis siku tegak lurus. Yang di hip ini kita titik-titik aja ya, gini ya. Terus kemudian ini adalah titik C. Dari C ke B ini kita bagi 2, itu diperoleh dari titik D, yaitu C ke D adalah C ke B dibagi 2 min 5 cm. Ini kita ukur 67,5 dibagi 2 itu sama dengan 28,75. Dibagi 2 dikurangi 5 ya, 28,75. Kemudian kita bulatkan menjadi 29. Ini titik D. Kemudian dari titik C ke C1 itu sama dengan 1 cm. Digeser 1 cm ya. Ini C1, ini adalah C. Kemudian dari C1 ke sini, ke kiri ke kanan itu sama dengan C1 ke C2 atau C1 ke C3 itu sama dengan lingkar paha dibagi 2 dikurangi 6,5 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 12,25. C1 ke 12,25, yang ini sama 12,25. Ini adalah C2, ini adalah C3. Kemudian dari C3
ke C4 itu sama dengan 3,5 cm. Ini 3,5 cm, ini adalah C4. Kemudian dari garis ini titik C4 itu kemudian kita garis lurus ke atas ya. Nah, di sini diperoleh titik A1. Lalu dari titik A1 digeser ke sini, digeser masuk 1 cm. Ini A2. Nah, dari A2 di garis lurus agak miring ke titik C4. Kemudian dari titik ini, dari titik A2 ke bawah itu bisa diturunkan, untuk pinggangnya bisa diturunkan 1 atau 2 cm. Saya turunkan 2 cm. Ini titik A3. Kemudian dari ini pertemuan antara garis A2 ke A4 ada di sini. Kemudian kita tarik garis lengkung untuk pesaknya yang depan ya, ke titik C3. Kemudian dari A3 ke A4 itu sama dengan lingkar pinggang dibagi 4. Nah, lingkar pinggangnya dibagi 4, 73 dibagi 4 itu sama dengan 18, bentar ya, 73 dibagi 4 sama dengan 18,25. Itu diukur dari titik A3 ke A4 di sini. Ini A4. Kemudian kita tarik garis pinggangnya ini. Nah, ini sudah jadi pinggang depan. Kemudian dari titik A4 ke C2 itu kita tarik garis pinggul seperti ini. Kemudian kita sudah garis pinggulnya ya. Kemudian dari D ini kita akan mencari lututnya. Lingkar lutut yang di sini adalah 47 lingkarnya yang sudah ditambah. Kemudian cara mengukurnya D ke D1 atau D ke D2 itu sama dengan lingkar lutut dikurangi 6 cm dibagi 4 menjadi 10,25. 10,25. Ini juga 10,25. Ini adalah D1 dan ini adalah D2. Kemudian kita tarik garis lurus dari C3 ke D2, dari C2 ke D1. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini, bagian lingkar kaki itu sama dengan B ke B1 dan B ke B2 itu sama dengan lingkar kaki dikurangi 6 dikurangi 6 dibagi 4. Jadi kalau lingkar kakinya 40 dikurangi 6 dibagi 4 sama dengan 8,5. Ini D, ini B ya, B1, B2. Kemudian tarik garis dari D2 ke B2, D1 ke B1. Nah, yang bagian sini ini agak dikeluarin sedikit karena ini adalah keliman 5 cm ya. Ini sudah selesai untuk yang bagian depannya. Dan teman-teman untuk gulbi itu diukur dari yang pinggang ini A3 ke bawah sekitar, kalau resletingnya 15 ini dikasih 16 cm gulbinya ya, batas gulbi. Terus ini sekitar 3 cm. Ini boleh digambar, boleh juga tidak. Kalau dikira-kira aja pas motong itu dikasih sisa gitu ya. Nah, ini sudah menjadi yang bagian depan. Nah, yang bagian belakang saya akan pakai pensil yang merah. Yang bagian belakang. Kemudian untuk yang bagian belakang itu dari titik C ke E di sini. Yang belakang itu acuannya pada di titik C ya, bukan C1. Kalau depan tadi kan C1. Lingkar pahanya kan 62 dibagi 2 sama dengan kan 31, kemudian dibagi 2 lagi sama dengan kan 15,5. Jadi totalnya adalah 31. Dari titik C ke E itu sama dengan 15,5. Ini titik E. Kemudian dari C ke E1 itu sama 15,5.
5. Ini E1. Kemudian dari pada titik C4 itu dikeataskan, itu naikkan ini C4 garis lurus ke atas sama dengan diperoleh dari titik A1 ya. Dari A1 ke atas itu naikkan 2,75. Terus kita geser ke sini itu sekitar 2 cm. 2 cm ya. Kemudian ini naik 2,75, ini geser 2 cm. Nah, dari titik ini kita kasih titik F ya. Dari titik F ini ke sini itu nanti kita peroleh titik F1. Itu rumusnya lingkar pinggang dibagi 4 plus 3 cm. Untuk teman-teman yang pada ini, pada lingkar pinggang yang bagian belakang itu boleh ditambah 4 cm atau 3 cm. Kalau pinggulnya itu besar boleh ditambah 4. Kalau pinggulnya yang sedang-sedang saja itu boleh tambah 3 cm. Berarti lingkar pinggangnya itu, lingkar pinggang dibagi 4 sama dengan 18,25 ditambah 3 cm sama dengan 21. Lingkar pinggangnya kan 73 dibagi 4 plus 3 cm itu 21,25. Jadi dari titik F yang digeser 2 cm tadi ke garis yang ini ya, yang garis atas itu 21,25 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini. Ini titik F ya, F1. Kemudian dari F1 ke E itu di garis pinggul. Nah, kemudian yang bagian D1 ke D3 itu 3 cm, ini 3 cm, 3, ini 3 ya. Karena tadi yang di bagian lutut sama kaki kan dikurangi 6. Jadi 6 dibagi 2 kan berarti 3. Oke, ini 3. Ini adalah D4, ini D3. Yang di sini ini 3 cm, B3. Yang di sini adalah 3 cm, B4. Kemudian kita tarik garis lurus dari sini ke sini, dari D4 ke B4, dari D3 ke B3, kemudian dari E ke B3. Nah, untuk yang bagian sini itu nanti kita samakan ya, antara garis ini sama yang di sini nanti harus sama panjangnya. Nah, yang bagian dari E1, yang bagian dari E1 ke E2 itu sama dengan tambah 6,5. Ini 6,5 ya teman-teman. Kemudian untuk menggarisnya kita pakai garis pinggul. Nah, begini. Kemudian kita samakan. Dari C3 ke D2 itu samakan sama dengan 29 ya. Kita samakan 29 di sini. Kenapa disamakan? Karena ini sama ini nanti akan digandeng ya. Ya, teman-teman. Ini nanti akan digandeng. Makanya kita samakan dulu. Terus kemudian yang bagian ini, yang bagian hip ini kan hip ya teman-teman. Untuk yang bagian hip ini menentukan pada pesak yang belakang itu sesuaikan dengan pinggulnya. Jadi kalau pinggulnya tadi itu 96 plus 2 cm adalah 98 dibagi 2 sama dengan kan 49. Oke, 49 itu kita kurangi yang bagian ini depan dulu. Ini ke sini yang bagian depan, panggul depan itu sama dengan 22. Nah, 49 dikurangi 22.
sama dengan 27. Nah, yang di sini ini kita ukur dari yang titik merah ini, garis merah ini ke sini adalah 27. Ya. Kemudian kita tarik garis lurus dari F ke yang 27 tadi. Nah, kemudian dari sini ke sini kita tarik garis lengkung untuk pesak yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Kita tinggal luaskan. Begini. Kemudian untuk yang bagian kupnat itu kita bagi 2. Jadi ini tadi kan 21,5 bagi 2 berarti 10,75. Kita garis siku ke kiri ke kanan 1,5 ini garis Y1 Y2, kemudian turunnya boleh 15 atau 12 cm. Saya turunkan 12 ya. Nah, begini. Nah, ini sudah menjadi pola celana. Ini sudah menjadi pola celana semuanya ya, depan dan belakang. Kalau teman-teman mau menjiplak, boleh kita jiplak yang bagian belakang. Kita gunting dulu yang bagian belakang dulu ya. Ini belum belum saya kasih kampuh. Jadi saya ngasih kampuhnya itu kalau sudah motong, jadi kainnya disisain begitu. Saya nggak terbiasa ngasih kampuh di pola ya. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa tekuk begini, kemudian digunting untuk mengepaskan lingkar kakinya pada geliman. Nah, teman-teman bisa jiplak seperti ini. Jiplak yang bagian depan dulu. Atau teman-teman bisa motong bagian belakang dulu, kemudian teman-teman bisa potong yang bagian sisa-sisanya yang bagian belakang ini, nanti kemudian kita potong celana yang bagian depan, kayak gitu boleh. Tapi resikonya ya kita membuang itu pola yang bagian belakang, jadi eman-eman. Mending dijiplak begini, disesuaikan. Ini kita tekuk ya. Nah, ini sudah dijiplak. Yang bagian belakang kita tandain yang bagian tanda-tanda seperti pada lutut, pada panggul, terus pada ini ya. Udah selesai. Kemudian yang bagian ini ya, ini nanti kan di radar. Nah, untuk yang ini kita garis lagi. Nah, ini udah yang jadi yang bagian belakang. Kalau mau teman-teman dikelepi, ini bisa dikasih 3 cm begini kelepan tanpa ban ya jadinya. Terus yang bagian depan, teman-teman bisa gunting. Nah,
Nah, ini udah jadi yang bagian belakang sama depan ya, teman-teman. Kemudian untuk yang bagian ini, yang bagian apa namanya, bagian pinggangnya, bahan pinggangnya, saya akan memberikan tutorialnya. Kita bikin garis begini, kemudian kita ukur yang bagian ini naik 1 cm ya, naik. Terus kemudian dari sini ke sini adalah pinggang yang depan tadi 18,25, kemudian yang belakang sama 18,25 tanpa kupnat. Kemudian kita naikkan di sini 3 cm, kemudian kita garis agak melengkung, kemudian yang bagian sini itu 3 cm, ini gini ya. Terus yang bagian sini sama 3 cm, ini sama juga 3 cm. Nah, yang bagian sini ini digeser sekitar 2 cm ya. Ini 1 cm digeser begini. Nah, ini adalah yang apa namanya, bannya. Kemudian kita bisa gunting. Ini kalau kita bikin ban sendiri ya, teman-teman. Nah, nanti bannya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke teman-teman, udah jadi. Silakan teman-teman untuk membuat, belajar, dan terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mendukung channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment serta share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.